teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini kita lagi di Muara Badak, tepatnya di ini perbatasan antara Desa Salok Palai dengan Desa Badak Ulu. Jadi teman-teman, di sini kita rombongan hari ini mau mengadakan kegiatan mancing mania. Mantap. Ayo, mudah-mudahan tadi. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menyusuri sungai namanya Salok Sombala. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ya keunikan atau kelestarian daripada ekowisata atau sebagaimana disebut dengan hutan mangrove yang ada di Salok Sombala ini. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat kondisi mangrove-nya. Nah, Salok Sombala. Nah, ini teman-teman, hari ini rombongan dari tim Mula Warman TV bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Ketua HAGM Kaltim, ada Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kaltim. Op. Belum nyetel sama kapal. Salam ini juga ada burung-burung nanti, burung-burung di dalamnya juga. Cuma di dalam sini nanti kita pakai fokusnya ke orang foto-foto, Pak. Foto-foto sekaligus kita untuk produksi sayur mayur juga. Oke. Nah, di luar ini baru ada perkebunan outdoor. Nah, sela-sela perkebunan outdoornya ada tanaman buah-buahan juga, ada jalan setapak juga. Cuma di dalam zonasi 1 ini tidak ada parkir. Oke. Kita di zonasi 1 tidak ada parkir. Itu zonasi 2, Pak, zonasi 2. Ini Satu dulu kita bahas, ini sudah full sampai ke dalam ini. Ada kotes dan perkebunan. Cuma di dalam kotes ini orang yang sudah check-in di kotes bisa menggunakan fasilitas yang ada. Cuma yang tidak check-in tidak bisa masuk fasilitas kotes. Ada terbatas, ada batasan juga. Terus kita lanjut ke zona 2, Pak. Digeser, Pak. Nah, zona 2 ini kita ada namanya lunch, barber, coffee shop, dan pusat UMKM. Jadi kita jual shop-shopnya juga, barbarnya juga, kayak tempat untuk jualan-jualan. Terus di sini ada parkir. Di zonasi 2 sama zonasi 3 kita fokus ada parkir, Pak. Jadi kita bagi parkirnya. Terus di sini ada kolam ternak ikan. Kayak apung gitu ya? Ya, kolam ternak ikan. Jadi modelnya ini di atasnya kita pasang gazebo. Nah, gazebo ini ada 3 versi, Pak. Ada large, small, sama medium. Nah, ini yang di tengah-tengahnya ada large. Ini juga kolam sudah jadi. Ya, kolam sudah jadi. Kalau ini adalah small. Medium. Yang smallnya yang di ujung-ujung, Pak, kecil-kecil. Nah, di sini ada parkir, di sini ada pusat UMKM juga, ada industri buat kopi shop juga, ada perkebunan outdoor juga, model kayak gitu juga. Perkebunan outdoor. Terus lanjut lagi zonasi 3. Nah, zonasi 3 ini ada taman bunga. Di sini lengkap, Pak. Kalau zonasi 3 nih, dia lebih versinya ke anak muda sih, Pak, untuk zonasi 3 ini. Pintu masuk bukan ya? Ini yang kolam yang di atas, Pak, yang di yang sebelahnya dengan kuburan. Cuma di sini jadinya kolam terapi.
kolam terapi ini khusus anak muda. Jadi di sini untuk orang duduk santai semuanya, karena tepi danau tuh kita pasang lantai kayu. Ini wilayah Lantai kayu semua. Cuma di sini kita bikin bentuk, Pak. Karena kemarin danaunya cuma melingkar bulat sama belokan, jadi kita bikin bentuk lagi kepala di atasnya menyerupai seperti ya keong bahasanya, Pak. Kita lihat seperti ini. Enggak, ini kayak Terus di atasnya kita kasih tanaman hias, sampai ujung-ujungnya kita kasih tanaman bunga hias. Terus di sekitarnya kita pasang bar UMKM juga, sama rumah makan juga, termasuk dengan parkir juga. Model kayak gitu. Nah, ini zonasi 3 ini lebih ke anak muda. Jadi ini adalah destinasi full, Pak. Di tengahnya ini kita pasang bundaran. Bundaran ini kan kemarin Simpang 3 aja, Pak ya. Nah, Simpang 3-nya Simpang 4-nya kita bongkar, kita pasang bundaran sebagai ikonnya di sini juga. Ikonnya Desa Solopalai. Betul. Nah, terus kita lanjut ke RAB, Pak. Nah, ini RAB-nya. Ini RAB-nya. Nah, RAB-nya gini, Pak ya. Ini saya jelasin aja nih, RAB cuma ada 2 kopi aja, Pak. Gak apa-apa. Saya jelasin aja. RAB ini untuk ini kan masing-masing ada zonasi. Sebenarnya zonasi satu ini paling mahal adalah di rumah yang transparan, Pak, yang kebun indoornya. Nah, kebun indoornya aja sendiri kita menggunakan anggaran sekitar 800 jutaan. Nah, barnya, kopinya dan kotetnya sekitar 20, 10 untuk perbaikan dan lainnya totalnya di 1,3. Nah, terus di zonasi 2 juga sama, ada bla-bla-blang juga, habisnya di 292 juta untuk pekerjaannya semuanya. Nah, total semuanya kita mengeluarkan anggaran untuk perbaikan revitalisasi Desa Solopalai sekitar 1,9 semuanya anggarannya untuk pengeluaran ini. Cuma kita ada pemasukan nih, Pak. Nah, pemasukannya di sini. Ini ada lagi RAB-nya. Nanti untuk pemasukan, Pak. 1,9 Keluar untuk pemasukan. Nah, pemasukannya adalah rincian per hari, Pak. Jadi kalau kita per hari dalam kotet dengan 13 unit kotet dengan satu hari di angka 225.000, totalnya satu hari sekitar 2.500.000 untuk zonasi 1. Zonasi 2 sewa booth yang small, sama medium dan lain-lainnya totalnya di 2 juta untuk per harinya. Terus ada juga ini untuk tiketing parkir, tiketing manusia sampai sewa booth dan lainnya. Kita habis di dalam 1 bulan tuh sekitar di 331 juta pemasukan kita di Desa Solopalai. Kalau misalnya itu dihitung dari 25 hari, Pak. Jadi yang belum termasuk di sini adalah untuk produksi sayur mayur, penjualan sayur mayur belum masuk, penjualan buah-buahan belum masuk. Habis itu juga paket-paket. Karena kan kita di kotet ini kan ada paket juga, paket A, paket B, paket C. Paket A itu artinya si pengunjung bisa dapat destinasi apa di situ, bla-bla-blanya juga jadi tour guide-nya. Nah, dalam 1 tahun kita bisa menghasilkan duit sekitar 3,8 miliar. Itu kotor, Pak. 1 tahun. Jadi artinya modal yang kita keluarkan tidak terlalu besar. Karena modal yang di sini untuk masalah sayur mayur, buah-buahan sampai ikan itu disponsori sama dinas. Jadi kita minta ke dinas sendiri. Kayak bibit jagung, bibit bibit sayur mayur, buah-buahan kita minta sama dinas semua. Termasuk bibit ikan. Jadi yang kita bangun di Desa Solopalai ini adalah sebagai bangunan fisiknya aja, Pak. Fisiknya kita bangun semuanya, untuk fasilitas penunjang lainnya kita minta ke dinas. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak ada pengeluaran lagi untuk masalah tanaman hias, buah-buahan, sayur mayur nggak ada. Karena itu nominalnya juga besar, Pak, kalau kita beli pribadi. Cuma kalau kita minta bantuan dari dinas ya lumayan. Nah, di sini di biaya kotor 3,8 nih ya kita masih bicara kotor, Pak, belum bicara bersihnya. Kalau bersihnya kan kita harus gaji karyawan yang di sana untuk kebersihan. Habis itu untuk bla-blanya juga, listrik, air, segala macam kayak gitu loh, Pak. Ya. Ini belum dihitung kos ya, jadi Belum dihitung kos. Ini kita berkotor aja. Omset aja. Omset kotor per tahunnya. Bisa jadi itu berapa? Ya, ini bisa jadi patokan untuk kita untuk pekerjaan untuk Desa Solopalai. 30% aja netnya. Jadi kosnya hampir Kurang lebih juga segitu. Enggak, kalau ini kan Beda ya, enggak Pak, ya? terlalu mungkin bisa 40-an. Betul, Pak. 40%. 40%-an. 40% itu makanya bisa jadi netnya 150 gitulah. 120 netnya ya. Per bulan, betul, Per Pak. Per bulan kebersihannya. Atau 100 katanya, 100. Iya, bisa jadi 50 juga tergantung dari targetnya juga, karena semakin banyak target kan semakin bagus juga, Pak. 100 Cuma kali bootnya 120. kita batasi sih, Pak, 13. Kita bisa sampai 30 mungkin bisa. Cuma untuk sementara ya kita pakai 10 dulu sih, Pak. Iya, Pak, ya. Karena 3 yang ada kita baikin, kita revitalisasi ini kita bagusin, tambah lagi di belakang 10 lagi. Ya seperti ini sih, Pak. Jadi pegangan sudah sekarang. Nambah objek apa lagi? Betul. Kan, Untuk sementara ini mungkin kita produksi sayur mayur dulu, Bu, ya.
sambil kita berjalan untuk ngurusin nya. Anu ya, bukan hidroponik ya, enggak ya? Nggak usah Pak, kita langsung tanam aja Pak. Tanam aja ya. Langsung tanam aja, tanam di tempat. Iya. Tumpang sari apa bisa jadi hidroponik bisa juga. Bisa nanti kita di atas ya. seiring waktu perlu kita garap. Perlu. Boleh Pak, di tanaman indoornya Pak ya? Iya, karena kan terbatas Boleh. akhirnya kan Boleh. di lahan itu. Mm-mm. Apalagi di Muara Badak ini ada pusat apa tanaman sahang Mm-mm. ratusan hektar dan sekarang ada bantuan katanya untuk pengolahan dihaluskan apa segala. Kan bisa jadi itu kerjasama sama ini produksinya tuh di sana. turun malah bisa bantuannya kita coba jualan Oh, juga. enggak. Yang kebun itu luasannya 1,3 enggak Pak. Ada di 2 hektaran, 2 hektar lebih. Iya, kebun. Oh, kebunnya aja. Kebunnya 1 hektar aja, Pak. 1 hektar aja kurang lebih. Nah, kebun yang di belakang tuh memang kosong Pak lahannya. Jadi nanti Belum ada isi memang di belakang tuh. Makanya kita pasang untuk sayur mayur. dia kayak di indoor gitu Mm-mm. nanti. Jadi yang ada buah-buahannya di depannya aja, tapak depannya buah-buahan semua. Jadi makanya kita fokus ke belakang buat sayur mayur semuanya. Kita jual. Jadi pemasukan kita sebenarnya di sayur mayur sih Pak. Jadi hasil produksinya kita jual lagi semuanya. Buah-buahannya kita jual juga. Kalau perawatan rumah ada 2 orang, Betul. kemudian tukang cangkul ada Betul. 2. Kalau itu nggak ada, pengelolaan nanti susah. Betul. Ya. Tapi kalau dalam arti Pak Budi maksudnya untuk pengelolaan ini apakah ada minus atau enggak juga Pak ya? Apa itu? Kalau menurut pandangan Pian Pak. Eh, Kalau misalnya ini pelaksana apakah masih ada minus? ini kan proyeksinya ini kan dihitung 100% Betul. soalnya ya. Betul. Kayak misalkan cottage Betul. 100%. Betul. Nah, apakah nanti hari-hari biasa juga isi penuh? Gitu? Iya, betul. Mungkin untuk weekend atau hari libur mungkin penuh lah. Betul Pak. Nah, hari-hari biasa apakah penuh? Misalkan. Betul. Jadi ada potensi kalau nggak penuh, ada potensi penurunan di nilai ini. Iya, betul. Dari apa itu? 2.200.000, 2 juta per harinya, Dihitung betul. full kan. Ini dihitung full Bu, di hari weekend full. Ya. Makanya perkalkulasi saya ini dihitung 20 hari aja Pak. Saya nggak pakai 30 hari. Jadi saya kalkulasikan sebulannya 20 hari aja. Bukan 30 hari. Kita kerjasama Betul. 10 kabupaten kota kalau misal nanti di sini tuh punya produk apa kita Betul. bisa jadi kunjungan ini Betul. loh, Iya, betul. edukasi atau apa kayak gitu. Kalau di kotet ini kan palingan si keranjangnya kita bagus sih Pak ya. Kita pakai yang mereka yang terbaik untuk keranjangnya aja. Kalau untuk bangunannya kayu biasa aja Bu. Nah, tapi dalamnya yang AC. relax kayak gitu kan. Iya, kloset kita pakai, kloset duduk semua, shower, Ya, standarnya standar masukan dibikin. semua. Soalnya kan itu sekali aja. Betul. Biayanya sekali Betul. aja, jadi Betul. sekalian bagus. Gitu. Iya, Ya. pengen aksesorisnya aja Pak ya kita bagusi ya. Betul. Bangunannya tetap seperti itu aja, bangunan kayu. Apa, alami aja. Alami seperti itu. Kita bagusin ornamennya, kayu-kayunya Pak. Kita kasih lukisan. Betul. Karena udah bersih kok sana. Iya. Berarti untuk yang zonasi kotet ini berarti kita perlu manajemen tersendiri Pak ya untuk masalah-masalah zonasinya, untuk pembagiannya. Karena kita banyak wisata di sini Pak. Gampang lah itu. Ada kotet, ada wisata. Hotel sayur, hotel restorannya itu gampang lah. Total semua Manajemen, lahannya 6 iya. hektaran Pak. Iya. Biar ini kan waktu masih panjang. Hmm. Di kebun. Wah, bisa nanti Pak pulangan nanti pulangan. Nanti pulangan habis kita mampir-mampir. Harusnya langsung aja. Kalau soft drawing ini nanti Bapak bawa aja buat Oh, di iya. buat di kampung. Kalau kita kan sudah dapat hard copy-nya juga, sudah saya kirim filenya. Kalau Pak Budi mau ambil bawa aja. Tapi jujur aja berharap peran Kaltim ya. Iya, Karena untuk Pak mengelola Budi- semuanya. Bukan, Pak Budi ada di sini. Ya. Jadi pokoknya saya bantu untuk restoran, Iya. hotel terutama itulah. Itu Pokoknya jangan karena sampai- itu expertise saya lah. Iya. Saya bantu lah Bos. Iya, saya minta bantuan Pak Budi lah kan konten ini kan kita perlu Iya, bantu. kayak Gampang lah. warga lokal kita ajarin gimana cara profesionalnya. Kalau saya sih rasa gini Pak, untuk yang kotet ini ya wisata outbound paket A atau paket B yang istilahnya sampai puluhan juta ya saya rasa masuk sih Pak ya. Iya. Karena kayak saya kemarin ke Bero aja saya habis 42 juta dengan 12 orang, makan ditanggung sama si kotet dengan makanan khas daerah sana juga. Masih masuk. 12 orang 42 juta. Makanannya gini aja cumi-cumi. Kayak gini-gini, kas-kasnya daerah sini. Ya udah nggak usah aneh-aneh gitu. malah- Gak usah makanan malah restoran. Sama ini kita Pak Budi juga rencananya kan ada Pak Haris nih. Pak Iya. Haris juga beliau ahli di bidang terapis. Mm-mm. Jadi mungkin Terapis apa? jadi ini Apa itu? Pak Hipnoterapi. Nah, Siap-siap. mungkin itu salah satu produk kita unggulan kita juga nanti di sini. NLP Pak, bukan? Oh, Pak. Ya, masuk NLP. Ah, Oke. kita
Beliau ada sertifikat. Bahasa-bahasa khusus juga. Tanggapan Pedi apa Ki, Pak? Pak Edi. Ini bagus, Yus. Aku apresiasi ya. Iya. Dan semua teman-teman bahwa memang ini sejarah. Iya, betul. Maaf saya madep sini loh ya. Iya, iya, siap. Tapi udah sampai nang gini. Ya artinya pas saja sama ke depan kita membangun pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan. Betul. Partisipasi masyarakat. Iya, betul. Nah, oleh karenanya itu saya begitu melihat ini, satu yang saran saya bagaimana anak-anak muda kita bisa. Saya kemarin kunjungan pertama dengan Bu Titin dan Iya. Pak Usuk sudah ada melihat Iya. sini. Mungkin kalau kita gali ada. Betul, Pak. Nah, Betul. paling tidak kalau saya lihat di sini ada UMKM, Iya. membangun kopi, Iya. membangun cottage. Iya. Ya mungkin saran saya, mungkin Mandala wisatanya Ditambah lagi. ada potensi di situ. Iya, betul, betul. Nah, kemudian yang kedua, dalam jangka menengah panjang, tentu tempat ini kan sebagus-bagus apapun, tapi kalau tidak ditunjang oleh infrastruktur, Betul. sarana jalan yang Betul. Kayak tadi itu Betul. ya. ibarat mungkin break even nggak mungkin Pasti. yang dihitung Mas Budi tadi. Pasti. Maka oleh karena itu kita mengambil segmen pasar sasaran yang kata Pak Budi tadi, kebetulan saya mewakili touring adventure sama Iya. backpacker. Iya, Nah, mungkin sasaran itu yang bisa. betul. Memang dia tidak sugih, tidak kaya, tetapi dalam rombongan banyak kita bisa menyasar misalkan komunitas touring sepeda Iya. motor Vespa, Betul, betul, Pak. sepeda, Betul, Nah, Bon. terus outbound. Nah, kemudian kalau saya lihat potensi karakteristik di sini, Iya. kebun kan ada, saya lihat itu. Iya. Nah, ini mungkin bisa diolah trekking, misalkan untuk sepeda, Iya, ya, itu kan Trek, betul, bisa. betul. Teman-teman dari Samarinda Balikpapan Iya. aja ngejar, apalagi sampai di sini. Betul. Nah, mungkin tambahannya saya sangat setuju. Artinya dari cakupan areal berapa tadi? 1 hektar perkebunan Iya, ya. betul. Terus kita bangun trek-trek untuk sepeda, Betul, betul. untuk sepeda motor, Betul. ya. Sehingga paling tidak ada multiplier effect, Iya. efek dominonya ketika kebun menghasilkan produk perkebunannya, tapi di sisi lain agrowisata muncul di sini. Iya, betul. Mungkin dari teman-teman di sini, saya ayo kalau mau makan buah, kayak kita Iya, makan buah langsung. value added-nya di situ nanti nilai tambahnya. Jadi, nah kemudian yang kedua sejalan dengan programnya Masata. Iya. Menggairahkan masyarakat di sini untuk sadar wisata. Pada gilirannya nanti kelompok-kelompok sadar wisata kita buat di sini. Nah, oleh karenanya itu nanti keterlibatan masyarakat secara utuh itu pasti sering mengisi seni budayanya, atraksinya, dia sebagai pengelolanya. Nah, belum lagi di sini tidak tergambarkan aspek ketenagaan. Apalagi kalau mas yang Anda siapa tadi ahlinya proposal tadi ya, mungkin kita bisa mendekatkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Oh, Tapi siap. Yudi tahu Nanti. mungkin Iya, untuk pasti, Pak. CSR-nya. Pasti, Suami pasti, nanti. pasti. Jadi Pertamina CSR-nya. sini kan kita Tapi minta bantu. CSR-nya itu kuncinya katanya itu mengajukan Kita nggak pakai masyarakat setempat. Betul, betul. Jadi strateginya itu sehingga CSR juga bergulir sesuai dengan visi misi mereka. Betul, Pak. Saya kira untuk sementara itu ya. Betul, betul, Pak. Nah, kemarin kita ketemu kan Kadis Afrika Kultura. Iya. Beliau mau support kayak gitu. Sampai 100 hektar sekalipun aja mereka mau kasih bibit. Nah, jadi itu yang maksud saya, kita ada pemetaan pengembangannya dari 6 hektar tuh kemana lagi kita melebarnya itu. Mungkin nanti
dengan kepala desa apa Iya, segala boleh. ya, kita komunikasi. Jadi nanti di lapangan nanti pegang gambar aja Pak. Jadi kan gambar kan sudah jelas kecamatannya di mana-mana. Jadi kita tinggal masukkan aja di tanamannya di mana posisinya, area-areanya di mana. Iya. Jadi biar area yang dipasukkan apa untuk area kebun indoor betul. Jadi jangan sampai dipasang tanaman juga. Karena nanti kan buat kedepannya juga. Ya kita nunggu Nah, aja. betul, betul. Nunggu. Sekali lagi ya teringatkan ya. Saya lupa ini salah mas. Mereka ingin menciptakan perkebunan dengan buah khas Kalimantan. Sekarang kan sudah Ya, mulai mulai. wangi. Nah, Kayak kebetulan gitu di tuh. kebun kita ada nih Pak. Nah itu Ada berapa? Ada. Jadi Banyak telai. Banyak telai. wangi. Pokoknya yang itu. Sehingga nanti Iya. demplot kita Betul. di perkebunan ini Iya. ada nanti kok susun Iya. asli Kalimantan Asli Timur. Kalimantan Elai. Kemudian Lihat. kayu, Betul. kayu Kalimantan Timur, mulai Meranti, ulin, ulin. meranti. Betul. Jadi demplotnya di situ. Betul. Pak. Sisi yang lain. Itu itu cocok untuk edukasi. Betul. desa. Apalagi lokasinya kan ada 3 zona Pak ya. Iya. Kan jadinya kayak gitu bikin sendiri tasnya. Kita berasa sama jalan utama juga. Apalagi jalannya kita bikin nanti lingkaran seperti ya, tunggu kita kasih di tengahnya kan, tunggu-tunggu dulu sama datangnya gitu. Cuma nanti konsepnya ketika kita revitalisasi desa Salopalai memang kan pengembangannya ke arah wisata. Betul, Kalau saya lihat wisata agro dengan packagingnya sedemikian rupa. Iya. Nah oleh karenanya itu nanti branded yang kita citrakan adalah kunjungi desa Salopalai, Anda akan menemui wisata bahari, wisata marini, Betul. wisata budaya. Iya. Jadi very complicated. Iya, betul. Artinya kalau misalnya contoh, ini kemana-kemana, desa Pelak, apa yang kita melihat? Di sana hanya wisata, kita baurannya lebih lengkap ini. Packagingnya Orang datang ke sini udah lengkap. dan dekat. Dekat semuanya. Itu nanti aset brandednya. Amit Pak. Kira kita langsung segera mulai. Nah, cuma yang terakhir pesan saya, ini kan ada zona-zona. Kemudian kalau menurut pandangan saya, dana ini kan tidak sedikit. Pasti, Pak. Nah, oleh karenanya itu nanti saran saya sendiri dan tim mana yang sudah prioritas di antara zona ini Iya. yang memang bisa kita eksekusi segera sehingga sampai kita berjalan jangka panjangnya, oh ini kira-kira mohon maaf 5 juta di KW. Iya, ini kan saya gitu. Jadi ada embrio Ya, betul. Oke, sebentar kita mau produksi tema yuk, kita sambil jalan mencari duit, terus ini lagi sambil lanjutkan lagi proposal. Kemarin itu sudah tanam itu ya Pak ya? Pak Norman itu menegur. Badan kita sudah penggajian yang mereka ya, 4 orang untuk stand di lapangan. Untuk rumput sama jagung. Siap. Kalau terawat rumput itu Bu, kayak rumput orang main golf itu kan? Iya. Tiap hari itu harus dipotong. Ya, Kalau enggak kuning. Iya. Pulang kesuburan di sana kelihatan. Atau habis ini kita start lah bisa. nanti habis ini bisa sudah dipotong juga. Belum lihat ke sana juga. Belum ada mancing yang dapat kesiannya. Enggak apa-apa. Nanti dekat anu itu kan ke rumah dekat itu Bu. Kalau enggak Atau kita ke ini sebentar lah. kalau enggak nanti ya gitu loh, sudah kayak tadi. Beli. Pasar segiri loh. Kan sudah disepakati. Kalau saya nanti Di mana, Pak? di 5. Kalau ngomong-ngomong lahannya aman aja. Aman aja Pak, sudah saya protek itu. Ini berdasarkan dengan titik apa PPAT mereka. Sudah. Ya artinya Aman ada Pak? masalah. Sudah. Itu berdasarkan PPAT Pak. Alhamdulillah. Serius. Jadi kemarin saya sebelum gambar Pak, saya minta ke Pak Yusuf mana PPAT-nya Iya, kasih ke mantap. saya foto semuanya. Aman. Heeh. Iya, karena itu jadi masalah nanti. Betul Pak, saya juga nggak mau lah Pak Semang Iya, Didi. sayang nanti. Betul, sudah Yang kita punya bikin rencana desain. Sudah apik. Capek-capek nanti ada ahli waris. Saya tertariknya ini kan Pak, kan cita-cita saya ini kan sudah puluhan tahun Pak. Tapi tidak pernah ketemu. Ya cocok. Kan ketemu Jalil, ketemu Titin, ketemu semua. Ujung-ujungnya apa? Jangan tinggalkan kami. Amin. Selalu siap, Pak. Gimana? Semangat? Iya. Jadi kita Pak Nasir, semangat. itu aja.
Siap, langsung. Ya. Jadi enak. Tetap mancing, Bu. Ya. Sampai sana tetap mancing, tapi kalau Gue rame jadinya. Tapi jangan harap dapat ikan. Oh, kalau mau dapat nanti saya pulang lewat pasar kiri ya. kalau mau Sana. dapat ya Kolam. di kolam aja. Res. Bos. Oh, Kolamnya ada lagi. Kolam yang bahari. Santai. ada ranting-ranting lah jangan. Santai lah. Aduh, gimana kita lontar. Wah, pas Brodin bilang, video, semuanya enggak terbuka. Iya. Ayo, Andi. Oke. Lanjut. Itu disimpan Pak gambarnya. Pak Edi mau bawa. Iya. Harus nanti tak pingin aja Pak ya buat dia tadi. Karena di Ini tadi yang tadi ini nih.